بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أما بعد. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Aisyah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Aisyah yang telah kita laksanakan secara berjamaah merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memperbanyak bentuk syukur yang lainnya dan memperbanyak sumber-sumber kebaikan yang lainnya, sehingga dari salah satu sumber kebaikan yang kita lakukan dan kita lakukan dengan ikhlas, mungkin itu merupakan asbab, itu merupakan penyebab Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh saya umpamakan, kita sekarang ini sudah berada di babak final. Kalau diibaratkan sebuah kompetisi, kalau sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, menyibarat main bola, anggaplah nyo kaidah babak final. Cuman babak finalnya dihitung dari malam 20 sampai malam 20. Jadi hanya bisa. Jadi dihitung final, jadi 20 malam. Kita sudah melalui babak penyisihan 10 yang pertama. Makanya saya yakin untuk 10 yang pertama zamannya lebih banyak ya. Memang lazim sebuah pertandingan di babak penyisihan itu ramai. Madu ikut. Nah sebahagian waktu kita mau di seperempat final, nah yang kata dulu pulang kampung. Dia menajib. Nah yang tidak sanggup bertahan, nah yang kata dulu kan, dia tak kena KHI itu BT yang teman terawih. Ya Pak. Mamnya ibarat urut berpuasa, hana berterawih, lagi ibarat urut narukok tapi hana keh. Hai rukok mana? Tapi keh hana. Aku mama atau rukok, tapi yang macam mati hanggem purna. Hai dah puasa na, tapi hana terawih, yang lagi ibarat rukok tapi hana keh, hana sempurna. Bahkan banyak nubuh perumpamaan, hanya yang bagatingan, yang lain kedua kan, yang tak bagatingan sebab dia rukok. Jadi hadirin yang berbahagia, kemudian ketika 10 yang berikutnya itu juga masih lumayan yang ikut ya. Tapi ketika masuk 10 yang terakhir ini, ketika kita melihat ke belakang itu yang perempuan pun ada sebahagian mulai dengan minta dukung. Urina, mukurun pun tamah urina. Mukurun, sebahagian katanya tipu punya buka kue kan? Betul kan? Urina, nah yang kagak pegat programnya 10 yang terakhir tak pegat kue. Kue itu kue kekara bingkang hampir punah. Nyangka program urino. Ternyata hadirin yang berbahagia, ditanya hana taikut kiban yang Nabi juga. Nabi ketika itamah 10 yang terakhir, yang ibarat bahasa yang berpegang dalam hadis, Nabi mengencangkan ikat pinggang. Ibaratnya kaki ikat pinggang, kaki kencangkan ikat pinggang. Dan Nabi berpuga keluarga. Ini ibarat suami puga isteri. Ini ibarat urina berpuga anak. Jadi madu puga. Bukan puga untuk yang TV, tapi puga untuk menghidupkan malam. Jadi Nabi berpudek malam. Dan syukur malamnya merupakan malam yang ke-20. Jadi mulai malam 20 malam baru di sebahagian masjid, sebahagian munasab, kita mulai menghidupkan qiyamul lail, tahajud. Naruh natah kena. Naruh jam berapa? Insyaallah tu juga.
Toku insya-Allah menasah kedayok kaidah. Kaya aku kata insya-Allah menasah kedayok dicamang dalam menasah yang akan menghidupkan malamnya ketika 10 yang terakhir. Dan itulah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan di dalam hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i yang bersumber dari Abu Hurairah, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ibarat ini ibarat kata di udah malam Lailatul Qadarnya dosa yang kalalu bergadah dulu gambar lupa ampun. Mami dosa raya ampun. Dosa raya ampun. Yang lupa ampun dosa yang dulu. Punya syirik, dosa pembunuhan, dosa zina itu tidak langsung diampuni. Karena disebutkan dalam hadis, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kabair. Antara Ramadan putlah putlun sampai Ramadan putlah putlun hijrahnya udah puasa. Dia di antara Ramadan yang tikonya nya mandung dosa lupa dengan catatan idza jatunibat kabair, ketika kita menjauhkan dosa besar. Tapi lo yakin urang kitanya jamaah yang hadir bak munasah liku yang mungkin ke depan juga akan menjadi masjid, mana tahu. Pak kentel tabah aja ke masjid. Kadang dia rejak dengan tu ke dia munasah. Kaji ke masjid kan? Tapi ada prosesnya. Ya, Pak do yakin jamaah yang nak di munasah liunya hana yang melakukan dosa besar. Yakin kan? Mam dia yakin madum hana yang melakukan dosa besar. Jadi madum dosa besar ke ampun ya Allah. Tetapi dengan syarat udah malam itu. Ya, dalam hadis yang lain, hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang merupakan hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang bersumber dari Aisyah, pegah di Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Pakan teman kitanya kuliah kapudek 10 yang terakhir. Pakan karena na kabah malam, yang malamnya na Lailatul Qadar. Ni Lailatul Qadar pun apa? Bukan di kamu tu kan? Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan 80 hari ataupun 80 bulan di kamu pun. Dia tegah dari segi kuota Lailatul Qadar di kamu pun. Cuma bak buat yang berapa pun. Punya makna pun Lailatul Qadar, le yakin madukah kamu pun. Maka dia tegah Lailatul Taharraunya punya bahasa aja tadi dulu. Lagi ibarat kita belum pencuri kan? Baik pencuri hidung gedenya. Yang pencuri hidung gedenya menan hana urang di rumah punya kapal. Kapal tak operasi. Kayak duit tu. Nya pencuri hidung pormo. Tapi punya kebuka oleh Nabi taharrau lailatul qadar, talung dikata waspada, jaga-jaga Lailatul Qadarnya. Yang kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 terakhir dari Ramadan. Seharusnya kita yang kata tu, jangan lu yang ramai. Kan sebaliknya. Kan mana? Dia bukan. Seharusnya munyo kita yang madungkan tu bahwa Lailatul Qadarnya di 10 yang terakhir, seharusnya 10 terakhir itu tambah ramai. Kan tambah guru. Artinya hana mupo, kata tupu tapi hana mupo. Lagi ibarat banyak itu. Kalau itu kunai mu. Tapi hanya itu punya mu. Tak kudu bobo ni sampai mu pilih. Pilih mu, pilih bobo. Ada ni mu pilih nyopat mu. Mu tak kudu sang merompok peng 1 juta. Tak kudu sampai bon. Mu pilih yang ni. Dipilih bobo. Padahal 1 juta me tak kudu mu je. Sabah gudang bobo. Tapi pakai pilih bobo. Hana itu pun value nilai boleh ni menang ke kuronyo masyarakat katanya remaja katanya nyo de doha pula remaja agak le doha sang betul lagi remaja katanya hana itu pun nilai Lailatul Qadar kita sama bonbon saya kamu merempok bonbon lagi ana merempok bonbonnya merempok es krim gaji dah jauh pun itu menang ke umpama
Ibarat anda bertanya, kan lebih dipilih bon-bon ketimbang dipilih dengan mun. Yang perumpamaan. Hai musuh belum pegah atau pegah di tubuh hati ataupun pegah ada di tubuh imu. Lepak Swahili ya. Bagi pegahnya tiploh yang terakhir nanti malamnya akan tak bagi pen 10 juta. Kita yang bertemu hanya ada pegah dan pajan dibagi hanya ada pegah pajan, tetapi durasi waktu dari malam 20 sampai malam 20 kira-kira ini tak pegah pengumuman laginya iklan menasahan atau pegah dari bukti ini akan gejak Ustaz Sulaiman. Tapi jejak perkiraan wategi antara malam 20 ke malam 20 memang ada pegah kejap. Tapi perkiraan antara malam 20 ke malam 20 gejak akan dimepen 10 juta. Kira-kira akan gejak ke dalam di daun so yang menyanggalah. Betul. Tapi nyona ulunnya yang kena yang beruntung kira-kira punya pegah lagi nya. Puno. Menasahan puno. Cuma tu hana mumpung ketika kita orang baca Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim. Kan mana bukan Lailatul Qadarnya lebih hebat daripada 1000 bulan yang malam Lailatul Qadarnya betul malaikat. Consider malaikat betul. Pimpinan malaikat, malaikat Jibril bersama para malaikat yang lain. Lebih contoh. Betul wajahnya na 15 bom presiden dulu penuh wajah. Kira-kira hebat mana cik? Betul na 15 bom presiden dari negara-negara tertentu dulu penuh wajah. Kira-kira hebat mana cik? Hebat pakam dulu presiden 15 bom presiden dalam waktu yang bersamaan. Hebat. Nyo yang dulu malaikat, malaikat ibadul mukramun, la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba mulia yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan mereka lakukan. Itu malaikat. Terang bina umum. Kandidro. Ramai. Berarti anak hukum. Anak hukum. Banyak hukum kau datang. Orina kagak kubah kue-kue. Mesti dengan menjadikan kue. Banyak hukum akan kubah kue. Hanya dia mesti borong buka kue. Tinggal gejak kuda gede macam tengah kedo aku lebih barang. Tapi tidak ada apa mesti borong supaya bayar roy. Tidak ada apa aku mesti borong supaya bayar pemain terawai. Karena hanya gitu value nilai yung berlian dia hanya gitu tidak ada makna. Makanya ibarat contoh anak mian hijau anak batai dia. Cik aja, bak gede. Mau nyari tanya padu, aku kat jaro dua. Padu, waribe ya. Amnya mana? Ajak bak tepung. Cik kami bertanya. Nyari tanya padu. Oh, waidake, waktu ribe. Oh, mak ada ribe dulu waidake ya. Memang cik ajak bak yang khusus, bak berlian. Yang berliannya cik memang juga petai nilainya di lebih tinggi, lebih unik lah. Aduh, 2 juta. Apa kemenang ya? Dino 2 ribu, ide 2 ribu, gede 2 juta. Padahal barang sama, tapi value nilai berbeda. Mana cik ditanya? Ditanya punya nilai. Menyata mengenai pipale, nilai kita pipale. Tapi menyata mengenai ulama, akhirnya kita mengenai sawala. Mengenai Habib, gede. Tinggi. Mana cik kaya minta umpama kaya, mio kaya mengenang papa kena tetapi tapi mio kaya di mimbar bapak moji kan mulia, beda apa tapi kena lah. Mana cik mulia? Ya, Pak. Jadi kembali kepada malam Lailatul Qadar. Belum ini dah. Belum dah berhawa. Berada tidak betul. Tak pegang baju tu, tak pegang baju tentang rumus pajan malam Lailatul Qadar. Ya. Kira-kira tunjuk pajan
kiamat pajan malam Lailatul Qadar. Jadi dipegah di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua halaman 257. Di situ ada disebutkan pendapat Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Abdul Hamid Al-Ghazali dipegah oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali terkait dengan pajan malam Lailatul Qadar. Nyo sangat bergantung pajan pun mulai puasa. Pura pun mulai puasa, yang prediksi berarti Lailatul Qadar malam sekian. Jadi dikatakan oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, sekiranya awal puasa itu pada hari Ahad dan Rabu, maka prediksi malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-29. Yang punya puasa uro Ahad ataupun uro Rabu. Sekiranya yang kedua, kalau puasa pertama itu jatuh di hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu di malam ke-21. Kalau sekiranya awal puasa itu hari Selasa ataupun Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-27. Yang ketiga. Yang keempat, sekiranya hari pertama puasa itu hari Kamis, maka prediksi malam Lailatul Qadar itu di malam ke-25. Kita puasa yang kami ke tu yang Puro Hamid, berarti nak kemungkinan malam 25, berarti malam Ahad ada kemungkinan. Yang menurut ijtihad Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Kemudian dipegahlah Qur'an menyo awal puasa uro Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam ke-23. Sudah habis dibagi menurut Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Cuman betul, ini pengalaman ulama. Kemungkinan benar ada kemungkinan. Lagi ibarat BKMB, BNKG, BKMB. Tinggal kena kantu BKMB, padahal BMKG. Nah, jadi BMKG ketika diprediksi bahwa besok itu cuacanya mendung, tahu-tahu cukup cerah. Bahwa diprediksi besok hujan, tahu-tahu cerah. Tapi prediksinya 80% biasanya mendekati. Prediksi berdasarkan pengalaman, dan ulama juga begitu, berdasarkan pengalaman, dan itulah yang dialami oleh beliau. Untuk terakhir ada satu pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam 27. Itu yang dikatakan oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, beliau tahu kapan malam Lailatul Qadar, yaitu malam 27. Yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab, bahwa Ibnu Mas'ud tahu, cuma Ibnu Mas'ud tak mau kasih tahu. Kalau dikasih tahu, pasti sahabat ataupun orang-orang manusia itu dia hanya akan salat di malam 27 tersebut. Untuk yang lainnya tak akan salat. Kenapa? Karena sudah tahu. Malam 27 ini juga diperkuat oleh Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar ini terdiri dari 30 kata. Misalnya inna satu kata. Misalnya di akhir itu salamun satu kata, hiya satu kata, salamun hiya hatta satu kata, matla satu kata, al-fajri satu kata. Jadi surah Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata, dan kata hiya kan ada itu. Salamun hiya. Hiya itu di kata yang ke-27. Hiya itu kembali kepada malam. Salamun hiya. Jadi hiya kembali kepada malam. Artinya prediksi Ibnu Abbas malam Lailatul Qadar itu adanya di malam ke-27. Itu berdasarkan ijtihad ulama. Jadi yang paling penting, kita tidak hanya mementingkan satu malam saja, tapi kita usahakan ke 10 malam yang terakhir seperti yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan seperti yang telah dimotivasikan oleh beliau kepada kita untuk kita jaga 10 yang terakhir. Ikat pinggang, yang dalam hadis yang berpegang Nabi ukur mau bertinggal. Bertinggal berarti tidak menggauli istri, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu 10 yang terakhir. Yang urina baik-baik. Yang suami ada berdoa-doa untuk yang terakhir, bermaknanya suami itu tengah menjaga malam Lailatul Qadar. Tapi menyokong kan menjaga malam Lailatul Qadar, ini sudah protek.
Hai, dulu fikir terus tunggu-tunggu hanan berdoa dulu dia. Betul ibadah malam Lailatul Qadar. Nyokal kada waktu jaga ada projek ra dari Kidoro. Jadi protes. Itu ketinggai drone karena untuk yakdin malam Lailatul Qadar. Tetapi yakdin Lailatul Qadar. Dan malah semoga bermanfaat. Lebih dan kurang demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.